kan nanti di Direkti juga nerapin pakai TIS lagi itu, kalau bisa kan TIS indoor, TIS putih gitu Pak. Kita tutup dulu ya. Jangan. Oke, kita lanjut dulu. Kemudian, nah ini nih. Ya. Pak Rijal, boleh saya potong? Erik. Untuk yang tadi bracket ya. Nah, mungkin dari teman-teman partner itu ada misalnya ada yang belum pasang, tolong dipasang ya, maupun ketinggalan. Dan tolong dicatat gitu loh yang dari Pak Rijal. Makasih. Aduh, ada ininya. Om Erik, ada fitur. Sorry Om Rizal. Ya. Ini kalau bisa kita standarin aja untuk Dynabolt ini, pasang di samping aja, jangan di dalam. Karena Ya. dia dua baut yang di dalam itu nanti nggak kelihatan, nggak bisa difoto. Ya dipasang seperti ini aja ya, di luar semua ya. Ya, di samping aja, di samping plin, kanan kiri. Tes. Om Rizal, Erik. Ya. Nah, ini Silakan diulang. Oke. Yang tadi bracket yang mandatory ya. Apabila dari AMOP yang sudah diinstal tapi tim leader belum install, nah itu tolong dijadikan langsung punch list ya, supaya langsung terpasang gitu loh. Ya. Nanti perpemasannya reject lagi. Lupa nanti teman-teman. Ya. Itu aja Om Rizal, lanjutkan. Oh, ini plan ini maksudnya? Plan? Yang tadi bracket 8 itu loh, yang apa sih tadi namanya? Ini? Yang plat. Nah, itu tuh, yang plat itu. Security. Nah, itu. Security Satpam. Plat security. Apa namanya itu? Security bracket. Security bracket. Tadi fungsi buat apa? Ya, security namanya juga security untuk nahan dari ini kan ada plin apa namanya ini? Buat jaga malam, Pak. Kalau gitu malam ya, ngopi nih. Ini kan ada ini kan si AMOP ini nempel ke ini apa namanya bahasa itunya ya? Apa sih? Seperti plin Kayak juga semacam plinnya lah, plin AMOP. Ya, plinnya. Itu kalau nggak dipasang emang lari-lari dia Pak, masih geser-geser, masih goyang. Iya, betul. Oke. Kalau nggak dipasang, AMOP-nya bisa diangkat. Enggak sih, dia kan ada bautnya, tapi tetap nggak ngunci, dia masih goyang-goyang, masih geser-geser, tapi tetap ada baut kecil itu yang ngunci, cuma dia nggak mantap gitulah. Kalau kita dorong goyang ke bawah Pak. Ya, saya melanjuti ke ini kan seperti apa namanya, apa sih istilahnya di sini, stack mounting ya. Nah di sini kan ada bautnya juga tuh, kemarin ketemu ada yang belum dibaut nih. Nah ini kan si AMOP-nya dimasukin ke sini ya. Kemudian ya ada bautnya kan sini nih dua. Pengunci itu berarti itu. Gimana? Di zoom, coba di zoom. Oh, di zoom. Nah, Baut plin sama FFH Pak. Iya ini. Baut plin sama FFH ini dikunci. Oke, kita lanjut ke yang ini, mana yang tadi? Ya, ini perhatian juga nih. Tolong jangan sampai apa namanya? Ini nih untuk kabel. Kemudian, nah ini nih yang menjadi paling poin perhatian adalah semua kabel optik yang masuk ke ABIO, masuk ke ABIA itu diharapkan seperti ini. Ada yang ya banyak lah ditemukan yang apa namanya yang saling tumpang tindih ya. Jadi pada saat masang itu, pada saat cut off itu diharapkan sudah masangnya seperti ini rapih gitu. Kabel power ini harus pakai skun. Kelihatan kalau nggak pakai skun. Ada banyak yang di reject juga.
banyak yang belum juga ditemukan kabel grounding ini. Kabel grounding asip tidak dipasang. Ini kan ada bawaannya ya. Ini sudah ada, di sini ada grounding pointnya, tinggal dikencangkan di sini. Ini ada bautnya, tolong dipasang. Ini seperti ini grounding untuk asip. Ini ada yang baru ya. Pasang, ada juga ditemukan labelnya yang salah. Tolong dilihat lagi apa namanya cara labelingnya. Saya sudah share ke QC-nya masing-masing. Saya sudah share juga kayak ke Eko, kayak ke Rudy. Semua saya sudah share. Jadi mudah-mudahan tidak salah lagi cara nempelkan labeling ini, karena ketahuan kalau dilihat mana yang salah ketahuan. Ya, untuk kedepannya ini nanti tolong diikat nih. Ini kabel untuk Ethernet diikat di sini, untuk pengikatnya nih, diikat di sini supaya lebih fix gitu. Kabel Ethernet, kabel GPS, kabel PAC. Lanjut ke FPFH. Pak Rizal, maaf boleh potong. Untuk Silakan. kita kan ada juga ATP dengan MS, di mana dibutuhkan pemasangan BTS label ya, yang di mana ada tower ID, site name, MRBTS sama IP kan. Nah, untuk AMOD kan kita udah sudah agree sama MS bisa dipasang di balik pintunya AMOD. Nah, untuk AMOD ini apakah akan dipasang kan kalau ini kan bukanya ke atas tuh kayak mobil kan. Nah, sebaiknya kalau untuk supaya keseragaman label BTS kita taruh pas di balik pintunya yang AMOD, atau yang pas ada yang kosong tuh yang dekat kabel power yang warna kanan itu. Di sini? Nah, ya. Supaya ini. Gedenya seberapa ya? Kalau bisa masuk ke sini. Kecil dia. Bisa di situ. Kalau bisa di sini sih lebih kelihatan di sini ya. Di situ ya. Oke, siap. Ya. Di copy ya teman-teman tim leader ya. Jadi kalau untuk AMOD kita pasang di situ kan lebih kelihatan, karena kalau ditaruh di atas orang lihatnya agak susah malah. Di pintu yang atas ya, kalau misalnya ngadep atas kan susah nanti ngeliatnya. Jadi dipasang situ ya teman-teman TL ya. Sama KIAS ya, tolong dicek ya, di note ya. Yang ditandain sama Pak Rizal tuh di situ. Naruhnya ntar. Itu informasinya apa aja? Informasinya IP aja. Nama ini tiga baris. Tower ID, site name, MRBTS ID, sama IP. 3 baris diketik ini manual. Iya. Diketik apa? Printer gitu. Yogi tadi mau nanya, Yok. Ya, jadi Pak Rizal, untuk kabel EAC sama GPS, apa lubang yang itunya Pak, yang hitamnya itu wajib di situ ya Pak? Itu kalau saya lihat itu ke atas ya Pak? Ya. Ke atas Pak. Ya. Tentunya diharapkannya masuk ke sini nih. Ya. Yang di bawah. Nekuk dia. Tuh. Kalau ke atas kan, ya ditepukin gitu. Di sini aja masuk ke sini nih, ke yang paling ini kan bendingannya tidak. Bawah ya, dan paling bawah ya. Bawah. Oke, yang paling ada bawah, foto kemarin kita coaching itu Pak Rizal. Yang di mana? Saya next week terakhir. Next week terakhir. Ya nanti kita cari ya. Nanti kita cari untuk yang ininya. Berarti yang benar itu yang bawah ya Pak ya? Yang Glenn-nya yang ini, Glenn yang apa? Yang sini nih. Kelihatan ya? Ya kelihatan Pak. Yang besar kan Glenn-nya kan? Ya. Tapi itu cocok nggak lubangnya? Kayaknya pas ya, yang kecil bisa di ini kan, yang kecil itu. Ya, karetnya ada yang besar nggak Pak? Karena yang besar kan dipasang untuk optik itu. Bisa dirubah itu, diganti dengan yang kecil. Kan ada di pengiriman juga.
ditukar gitu ya. Iya ditukar. Sama kayak optik. Optik itu kan awalnya kalau pengiriman dia pakai lubang yang besar, cuman disediain juga untuk lubang yang kecil-kecil yang 0,5. Bisa dipakai untuk GPS sama Ethernet dan EAC juga. Maksudnya yang bisa dirubah itu apanya, Pak? Glandnya, Karetnya, karetnya untuk karetnya. Rednya apa nggak yang ada sih, Pak. yang Glenn tadi Om Rizal. Yang mana? Yang Glenn Kalau tadi karet foto yang besar-besar, slide sebelum ini yang kayak. yang Mbak Terus nggak bisa, Pak. nah ini tadi Diameternya beda, Pak. Kalau yang kecil sama yang gede, diameternya beda. Diameter Ya. karetnya. enggak Jadi- gini. Betul, sebentar. Ini kan karetnya yang paling kiri ini, yang kelihatan Glen yang besar, itu kan ada lubangnya yang besar ya. Nah, itu kan disediakan juga di paketannya itu untuk karet Glen yang besar ini, tapi lubangnya kecil-kecil. Itu yang kita Oh pakai iya, untuk spare-nya optik ya, yang dari sama spare ya, Pak? PAC. Bener. Oke. Betul. Diganti aja. Yang udah kadung ke atas gimana, Pak? Itu udah instruksi pertama saya ke atas gitu ke tim. Ikutin standar. Dirubah ke Next. situ. Nextnya Dirubah bawah ke aja ya. bawah Buat 3 aja. kabel itu ya. EAC, GPS, Ethernet ya. Ya. Terus banyak Ya, berdoa diinstruksikan supaya aja ke nggak teman-teman. reject. Ya. Bismillah, Pak Edi. Ya, banyak berdoa lah, positive thinking aja. Yuk lanjut. Lanjut ke ini ya. Tadi ada Ini yang angkat juga. tangan, ada Saputra yang angkat tangan tadi. Kenapa ya? Ya, enggak ya, salah. Lanjut. Oke. Untuk ini jadi poin perhatian juga. Ini kan karena kadang-kadang ada yang memotong bang dari karet ini, rubber ini suka kegedean gitu kan. Jadi nggak pas. Ditemukan juga yang masih kelihatan gitu ya. Jadi diharapkan ini semuanya ditambahkan dengan sealant. Jadi memastikan bahwa tidak ada lubang atau tidak ada celah air masuk ke sini. Karena ini kan masuk ke terminasi ke konektor ya. Terminasi kabel di sini ini power. Jadi diharapkan semua ini ditambahkan sealant. Yang rapi juga, jangan ngasal gitu. Jadi semuanya emang kelihatan, sudah dipastikan semuanya sudah tertutup. Karena kan ini perangkatnya perangkat outdoor. Terus yang kedua, semua pot-pot yang tidak pot yang tidak terpakai ditutup juga, dikencangkan. Jadi kan dibaut semua, dipastikan dikencang. Jadi pada saat SA itu memang benar-benar memastikan lagi karetnya sudah kencang, jadi jangan nggak nempel, hanya nempel aja. Kemudian grounding point, nah ini grounding point ada di sini. Ada ditemukan juga di SA yang belum dipasang. Tahu nih apa? Nggak tahu atau memang kabelnya nggak ada atau apa. Lanjut, nah ini contoh yang sudah ditambahkan sealant. Jadi kita ingin memastikan bahwa semua di sini tidak ada celah yang air untuk masuk. Yang ini contoh foto keseluruhan, ya terlihat rapih. Gitu. Nah untuk ini instalasi kabel power dan optik dipisahkan. Ini yang sudah dikasih apa namanya ini conduit. Nah, jadi nanti kalau misalkan pada saat bendingan ini diharapkan atau teman-teman untuk bisa ditambah dilubangin ini untuk drip apa namanya drip waternya ya, jadi biar supaya kalau misalkan air masuk ini bisa keluar gitu. Jadi kasih lubang aja bawahnya pada saat bending apa namanya bendingan ini kan kalau terlihat di sini kan airnya pasti akan kalau turun ke sini. Jadi pada saat titik jatuhnya itu dikasih lubang. Jadi supaya air kalau masuk ini air bisa keluar dan tidak mengendap di dalam.
Oke, instalasi kabel power dan optik di vertikal. Semuanya ini harus dipasang sesuai. Ini kan banyak tuh dipasang kabel berapa. Jadi diharapkan dari di setiap kabel rang ini dipasang apa namanya klem. Ini kabel Ethernet yang masuk ke transportnya di Ericsson ya. Dikasih label, dirapikan kabel-kabelnya. Saat ini nggak tahu sudah rapi atau belum ya? Belum. Lanjut, ini instalasi LSA, dikasih label. Labelnya udah ada kan, tinggal di print ya. Ini sudah ada, dirapikan, kabel-kabel yang dirapikan, jadi jangan main tempel aja, gantung gitu. Lanjut kabel untuk GPS. Nah ini kalau ini belum dirapikan terlihatnya. Jadi semua konektor ini yang tersambung kabel dengan GPS dikasih waterproofing, kedua ujungnya atas dan bawahnya juga diikat. Ini belum ya, ini foto contoh belum rapih. Itu mau dikasih spare nggak di situ, Pak Rizal? Kasihlah dua spare dari dua gulungan. Nggak apa-apa. Ya apa sih. Spare-nya naruh di mana Pak Rizal? Apa di bracket itu atau digabungin di tumpukan optik itu Pak? Di sini untuk yang di atas ini bisa dipasang seperti ini, bisa digulungkan seperti ini, diikat juga ke mana nih, ke tower. Leg-nya ya? Ya. Lanjut ini nih, ada untuk instalasi ARDA. Jadi diharapkan instalasi ARDA ini menghadap ke dalam tower. Pak Rizal, just reminder ya, 20 menit lagi ya kita ngomongin ini ya, registration ya. Nanti soalnya akan banyak di NDPD juga banyak pertanyaan nanti. Oke. Ini teman-teman ya. Jadi pada saat sebelum install, jadi diharapkan untuk bisa merencanakan dulu ini mau menghadap kemana towernya, nanti diinstal di mana gitu kan. Jadi diharapkan menghadap ke dalam tower. Diharapkan pada saat maintenance bisa memudahkan nantinya untuk membuka cover ini. Karena banyak ditemukan yang ngebaliknya ke sana, ngebaliknya keluar, itu kan susah nantinya untuk maintenance. Pastinya juga kemungkinan akan si MS-nya komplain juga. Terus yang menjadi poin perhatian adalah baut-baut yang di sini di ARDA ini. Di FVKA ini ada 4 yang harus dipasang. Ada juga ditemukan hanya 2 dipasang bautnya. Kemudian pada saat SA minta tolong dipastikan rubber boot ini, IP boot ini, semua yang ada di sini harus dicoba lagi kencang. Kabel power, kabel optiknya di sini pastikan kencang karena ini tempat outdoor. Kita nggak mau nanti ada isu masuk air ke dalam ini. Jadi pastikan lagi pada saat SA itu dikencangkan, dilihat masih ada ini enggak, masih ada masuk semua atau belum gitu. Pastikan masuk semua ininya nih, apa namanya, IP boot ini ya. Minta tolong, nah khususnya nih optik nih. Power ini kan ada ininya, ada bautnya kenceng. Kemudian diikat ini nih, diikat ujungnya menggunakan kabel tis. Dikupas sesuai dengan besar dari kabel. Jadi jangan ngepasnya jangan kegedean. Kemudian yang paling banyak sebenarnya ini routing kerapihan kabel jumper, kabel-kabel yang dari ARDA, yang dari IDC, routingnya dirapihkan, diinstal di bawah supaya tidak terinjak ya, cari posisi yang aman, tidak
tidak terinjak. Jadi jangan bisa di atas bracing, di atas arm bracket ini. Kemudian baik juga ditemukan waterproofing ini. Waterproofing ini sesuai dengan ini, kalau instalasinya benar, satu ke atas electrical tape, yang kedua adalah layer kedua adalah rubber, yang ketiga electrical tape. Kalau misalkan caranya ini benar, tumpukannya benar, ini kita sudah memastikan bahwa air tidak akan masuk. Tumpukannya ini benar 50%, 50%. 50% di sini nanti ketumpuk lagi 50%, 50%, 50% ya. Electrical tape, plastik atau rubber, ketiga electrical tape, ujungnya nanti di atas. Dan kedua ujung atas bawah diikat menggunakan cable twist. Nah, banyak juga ditemukan nih, ini AEGC, ditemukan nih banyak yang terlihat hanya electrical tape, isolasi saja yang dipasang di konektor power ini, APPC. Cara pemasangannya kita sudah share videonya, sudah share ke teman-teman QC-nya masing-masing partner. Nanti minta tolong di-share juga ke timnya ya. Cara pemasangan kabel power APPC, jangan sampai terbalik ini. Yang biru itu kan ada tuh, biru itu A, kemudian B itu hitam, jadi jangan sampai terbalik nanti terminasi di konektor ini. Kalau ini tipis, waterproofingnya pasti terlihat. Kedua ujungnya harus diikat juga. Kemudian jangan lupa grounding. Kadang-kadang teman-teman pada saat ngangkat ke atas tower itu sering lupa bautnya, baut grounding. Jadi pastikan sudah nempel pada saat diangkat ke atas tower. Ya, jadi jangan sampai udah di atas, bautnya nggak ada, turun lagi ke bawah. Itu kan makan waktu juga. Kemudian ini ada juga yang belum diinstal. Ini kan vertikal, kalau misalkan belum diinstal ini harus mati, harus nyopot. Jadi pastikan pada saat masang pertama kali ini sudah diinstal. Cara pasangnya juga sudah di-share videonya ke teman-teman QC. Jadi nanti teman-teman QC bisa di-share juga ke timnya ya. Cara pasang ini, cara pasang apa ini namanya apa nih? AOPC. Lanjut ini, jadi untuk instalasi AEGC diharapkan ini ini contoh yang belum benar. Maksudnya ini harus di-align lagi, harus sejajar, tidak menyentuh kepada antena. Ya, jadi pada saat SA pastikan juga ini sudah align, sudah sejajar, tidak menyentuh. Nah, ini contoh misalnya terlihat hanya electrical tape saja yang dipasang di konektor ini. Ini belum dipasang AOPC juga. Ini kan harus mati lagi nanti. Pak Riza, sorry mau nanya. Jadi tadi yang RRIO yang agak mentok ke antena pasangnya diputar ya, atau tetap begitu ya kondisinya? Yang ini di-align-kan, disejajarkan kan biar tidak menyentuh dengan ini, disejajarkan dengan antena kan. Oh iya. Oke sip. Berarti nanti kalau pas diputar reazimut harusnya dia juga ikut muter kan? Kalau reazimut enggak ikut muter. Karena mentok Pak, nanti kalau misalnya dia si antena dong yang diputar. Oh, bisa. Kalau itu lebih bagus sih, berarti kan muter semuanya, lebih bagus. Betul. Jadi artinya harusnya tidak ada blocking masalah reazimut ya. Dengan kondisi gini kan. Ya iya, itu makanya apa saya tanya. Jadi kalau dia muter, kita harus muter juga RRI. Supaya FK-nya juga ikut muter kan ya Pak ya? Enggak, tapi kan sebenarnya kalau ini kan existing ya. Contoh ini kan contoh menggunakan bracket existing, karena di bawahnya ini kan armnya pendek gitu kan. Ya, pendek. Nah itu yang jadi kendala saat kita ATP nih Pak. Maksudnya DMS menanyakan itu nanti juga pun kalau akan mentok ke sana kan merusak fisikalnya dari antena ya. Itu sih. Kalau ini Pak Rizal, kalau di ATP di reject ya. Iya. Nggak boleh nih. Ya ini kalau sekali nempel. Kalau betul. Kalau ini mungkin bisa dinaikkan sedikit ke atas kan supaya ada space di sini dan disejajarkan lah ya apa sih namanya bracket ini supaya tidak PPKA. Kalau bracketnya itu nempel nggak sih, antena itu nempel kan?
Kalau di foto ini nempel, terlihat nempel. Iya, itu mesti Tipis di- banget. Bisa. Lanjut ya, kalau ini nih, kalau nanti ada AMOB lagi, kita instalasi AMOD, biar nggak salah. Ini foto, ini instalasi pada saat kita mau mulai instalasi AMOD ke AMFP-nya. AMFP itu seperti ini namanya AMFP. Instalasi sesuai dengan instalasinya dibalik dulu. Ini kan sudah ada instruksinya ya. Ikutin instruksinya, dibalik dulu kemudian dipasang. Ini ada, jangan salah, ini ada left right-nya, ada kiri, ada tulisan kiri kanannya. Di sini ada tulisan, jangan sampai terbalik. Yang kedua dipasang ininya nih, disebutnya di sini front plane screen. Jadi depan belakangnya itu dipasang. Jadi semua ini AMFP ini tertutup. AMFP ini tertutup. Yang depan dan yang belakang ditutup semuanya. Kemudian instalasi kabelnya itu nantinya akan ke arah pinggir semua. Jadi tidak ada lagi kabel yang masuk ke bawah, ke kolong ke sini ya, ke sini nih. Jadi semua kabel itu akan routingnya ke pinggir, ke sisi AMFP. Nah, ini contoh yang kemarin kita juga ini ada kesalahan, jadi tolong ke depannya, dan untuk yang sudah dipasang minta tolong dicarikan lagi apa namanya ininya nih. Minta tolong yang sudah terpasang dicarikan lagi AMFP ini, covernya kiri, depan dan belakang, dicarikan lagi, dikumpulkan lagi dan dipasang. Jadi kabel-kabel yang sudah masuk ini bisa diangkat sedikit keluar, jadi diarahkan keluar semua. Sampai sini teman-teman instalasi sebelum masuk ke NDVD. Di NDVD. Tidak ada pertanyaan? Halo Pak. Ya. Yang part tadi antena yang mentok jadinya gimana itu Pak? Kadang case-nya dikatasin juga nggak bisa juga itu. Mentok sama armnya. Itu tadi kan Pak Edi bilang kalau ATP itu di reject ya? Ya kemarin sempat komennya seperti itu ya Pak Edi ya. Jadi Iya, pasti di reject, karena nempel banget. Kemarin yang nggak nempel aja kan kita nggak nempel. Iya, nempel dia juga. Nggak nempel aja di reject karena apa? Kalau di miringin di azimut dia kena pasti. Cuman kan kemarin karena nggak nempel ya. Terus kemudian kita kemarin kita tekankan bahwa itu desain yang berikutnya itu nggak akan ini desain yang baru, desain yang lama. Desain yang baru nggak akan nempel. Cuman kan ini masalahnya existing nih. Saya nggak tahu fungsinya gimana nih kalau existing. Iya, banyak kasusnya di existing. Iya, existing ini apa yang harus dimodif dari kita ya, existing ini. Bracket AMPA Pak, dia yang ngadepnya ke samping. Oh, ada ini bracket AMPA. U-bolt. PPK-nya diganti U-bolt. U-bolt kan dia cuma U-nya menghadap malah ke RRI. Aman itu malah. Jadi agak kantor. Bisa nggak diganti U-bolt Pak? Mungkin ada yang bisa. Untuk itu kita sudah ada pembicaraan mengenai apa alternatif bracket yang akan dipasang gitu kan. Tadi yang pertama pakai AMPA, yang kedua pakai R2 tahu kan R2 yang biasa dipasang itu? Ya, UFMB ya Pak ya. Ya, UMFB. Jadi kan itu hanya bolt aja kan, connect-nya ke pole-nya hanya U-bolt aja. Itu emang sudah
coba untuk dimajukan lagi nanti ke Excel. Dua alternatif itu ya, untuk AHGC pakai ANFA, untuk yang ARDA itu menggunakan apa namanya R2, bracket R2. Itu kapan adanya Pak Rizal? Saya belum ini, karena itu kemarin tuh Ferdinand mau coba untuk memajukan ke Excel-nya. Saya nggak tahu itu apakah sudah atau belum. Teman-teman yang bagian dari 150 itu tolong diinfokan ya, yang ada antena begini ya, terutama yang existing ya. Kalau yang new saya yakin nggak masalah. Yang existing, antenanya existing itu justru kita ini bisa mengganggu antenanya. Tolong diinfo ya, biar saya majunya sekaligus nggak satu-satu. Oke, lanjut Pak Rizal. Satu lagi info, kalau misalkan kasus grounding bar gitu kan, kasus grounding bar yang kasusnya ini ada grounding bar tapi posisi modul kita itu berada di tengah, berarti kan itu akan kita koneksi ke apa namanya bukan kawat, apa sih, bar to bar itu menggunakan wiring to wiring, Pak. Wiring to wiring. Ya, kawat wiring. Ya, itu dipasang itu. Sekarang kan pengirimannya itu jumlahnya banyak. Jadi per modul itu kalau tidak salah itu misalkan AHGC-nya ada 6, berarti kuku macan itu ada 6. Jadi diharapkan atau harus dipasang per modul. Jadi tidak digabungkan. Misalkan satu kuku macan gabung jadi 2 AGC. Ya, karena di sini dikirimkan per modul. Jadi untuk koneksinya adalah masing-masing modul dikoneksikan dengan satu kuku macan. Ya, tolong di note itu. Ya, itu note ya. Soalnya dari MS juga melihat hal itu tuh. Jadi dari tim leader benar-benar kalau memang pokoknya per modul satu langsung konek ke busbar. Tidak boleh diparalelkan gitu ya. Ya itu ini nggak di tempat yang sama atau bisa terpisah-pisah? Kayak busbar kan di tempat yang sama tuh. Di tempat sama gimana Pak Edi? Maksudnya di slingnya itu berdekatan gitu loh. Berdekatan Jadi tuh. 7 itu ini Ya. kan kalau kita di kabel kan Berarti saya nunggu dulu kabar dari Bapak, saya baru bisa masuk bahwa material atau kita bisa standar karena si Uber yang dari bawah dan ini dan ketan sama yang lainnya, jangan 7 itu jauh-jauhan, 7 itu tempat yang sama gitu ya. Di harapan yang sama ya. Jadi pada saat foto itu kelihatan semua ada berapa kabel yang nyambung situ. Ngumpul. Tujuannya itu. Itu tadi Pak Eko ngacung tangan. Tanya Pak. Ya. Kalau seandainya itu tower existing tidak ada grounding equipment-nya gimana Pak? Dari dari wiring-nya juga nggak ada, busbarnya juga nggak ada. Kalau yang saya tahu saya nanti dari kita dari partner lapor aja ke Nokia, nanti kita yang follow up ke MS juga. Jadi ntar di sisi kita laporan sudah di awal ya. Jadi ntar saat ATP ya kita itu bisa bisa dijustifikasi nih. Nah nanti tapi akan nempel di mana ini nih? Apakah di body tower itu apa masih diperbolehkan nggak Pak Rizal? Kalau dari standarisasi Nokia-nya ya? Maaf, kemarin mungkin ada tim dan saya karena berhubung karena power sudah untuk ngejar CO dan power akan di-on-kan, kemarin saya instruksikan untuk di body tray Pak. Jadi gini, kalau instalasinya ya untuk grounding ini, yang saya lihat di grounding di tower-tower yang sekarang Excel ini mereka kan menyediakan grounding terpisah. Jadi antara tower itu bukan sebagai konduktor, bukan sebagai penghantar ya. Jadi emang harusnya terpisah. Jadi tidak untuk menterminasi grounding ke tower. Makanya kemarin dari yang saya tahu beberapa MS juga mendapatkan bahwa tidak boleh koneksi grounding ke tower. Terus kalau nggak ada gimana solusinya? Ya,
saya nggak tahu apakah di survei ketahuan atau enggak gitu. Ya harus berarti kita harus melaporkan kan apakah nanti si tokonya akan menyediakan atau ada solusi lain. Harusnya sih menyediakan lagi busbar di atas. Menyediakan lagi busbar, oke, pasti kita akan emailkan ke mereka kayak tadi email saya yang ke Pak Heru ya, menginformasikan. Saya lebih ke arah menginformasikan tadi, tapi di sisi lain saya minta si Pak Afrian untuk bikin travel tiket untuk saya tersebut. Tapi kita harus lakukan sesuatu nih. Ya, maksudnya ya. Ya diklaim di tower ya salah satu solusi daripada nggak sama sekali. Itu ya untuk temporary karena kondisi nggak ada kan bisa diklaim di situ di tower. Tapi jangan lupa maksudnya untuk kalau misalkan dipasang kabelnya sama gitu, maksudnya sudah diukur juga. Nanti kalau dipasang di tower ternyata panjang setiapnya beda-beda kan harus buat lagi. Jadi diukur dulu nanti perkiraan di sini nanti akan ada kabelnya atau busbar gitu. Jadi tarikan kabelnya sama sudah diukur terlebih dahulu. Izin share ya Mas Rizal ya. Ya. Sorry Pak Rizal. Nih contoh nih. Halo. Mas Eko. Ini mungkin salah satu yang tadi ya pertanyaan yang mengenai ini. Foto saya kelihatan kan nih? Kelihatan Pak Edi. Nah, ini ada busbar di sini yang hilang bekasnya yang atas nih. Terus kemudian dia pakai klem, arkus klem ditaruh di duri tower ini. Jadi kalau nanti busbarnya diganti gitu, yang di atas ini dia bisa dipotong atau dirapihkan lagi dan masih nyampe gitu. Ini yang tadi Pak Rizal bilang. Kita harus tahu tempatnya di mana. Ya. Ya, kemarin tim saya instruksikan karena tidak ada busbar sama sekali dan kabel wiringnya tak suruh connect ke sambungan tray atau tray yang ada lubang itu, Pak. Saya suruh kasih baut di situ. Ya, intinya di atas inilah. Di atas ini kan ada sambungan tray itu. Di baut-baut itulah tak suruh taruh situ. Oh, jangan harus pakai klem gitu, Mas. Nih, Mas. Klem itu, Pak. Klemnya itu, Pak. Klem kabel. Ini kan memang ada yang ini ya, yang kayak ini kuku macan gitu ya. Itu yang dipakai, Mas. Jangan pakai klem kabel. Kuku macan dikirim nggak? Kuku macan. Dikirim, Pak. Nggak ada wiring kabelnya, Pak. Nggak ada wiring kabelnya dari bawah ke atas. Dari bawah ke atas. Dia ada kayak macam seling panjangnya itu loh. Iya, ini kan ditaruh di body tower nih, Mas. Di body tower itu nempelnya pakai arkus klem ini. Ini kelihatan nggak sih foto saya? Jelas Pak, jelas. Oh, Pak Budi aja jelas Pak Eko yang jelas tuh yang klaim itu klaim dikasih grounding itu Pak itu. Iya, ini loh yang part di bawah ini loh. Iya, itu yang hitam-hitam Pak ya. Ya, ini loh jangan pakai Pak. ini. Oke Pak, kelihatan Pak. Kan ya. Ya, siap. Tapi nggak boleh juga, maksudnya bukan solusi. Solusinya nanti tetap permanennya harus pakai grounding bar yang dibilang Mas Rizal tadi. Jadi kalau ada case begini harus diinfokan. Dan harusnya kalau diinfokan itu dari survei sudah ketahuan. Jadi kalau teman-teman ada lihat hasil survei grounding barnya nggak ada, ya harus diinfokan dari sekarang untuk case-case yang berikutnya ya. Jadi kita sudah infokan nih sebelum kita mulai instalasi, ini nggak ada grounding barnya, tolong dipasang, instalasi kapan. Ya, silakan lanjut. Ya, satu lagi tadi ada yang grounding di bawah itu diharapkan semuanya mengarah ke bawah ya. Jadi tadi kalau kelihatan tadi ada beberapa kabel grounding yang mengarah ke atas, upward direction kalau bahasa itu. Jadi diharapkan semua kabel itu mengarahnya ke bawah, ujungnya di bawah. Jadi jangan sampai ada looping ke bawah naik lagi gitu. Naik ke atas ya. Naik lagi. Ya. Nanti malah mengantar gitu.
Sudah jam 10 ya teman-teman ya. Kita mau pindah ke ini, masih ada tambahan slide lagi Mas Rizal atau sudah? Saya info sedikit aja. Jadi ini kan ini adalah item yang ada di SA ya. Mas Rizal belum di-share lagi, minta tolong di-share lagi. Oh, sorry. Aduh. Gelap Pak Rijal, belum kelihatan Pak. Iya, maaf. Sekarang gimana? Jelas Pak, jelas, bening. Jelas ya. Oke, jadi ini adalah item yang ada di SA nih, kan sudah jelas foto koneksi kabel power, kan kabel power. Kemudian ini foto kabel GLAN, ya kan berarti sudah jelas gitu kan, ada instruksinya. Jadi diharapkan semua teman-teman di sini membaca instruksi yang ada di SA. Foto, misalkan foto apa lagi nih? Security bracket, nah foto dinabot kan sudah jelas, maksudnya jangan salah lagi pada saat pengambilan foto. Dan di sini saya coba maksudnya menginstruksikan untuk memeriksa lagi. Jadi tidak hanya untuk memoto, tapi benar-benar foto itu cek lagi kenceng atau enggak, rapikan juga. Oke ya, itu aja. Pak Edi, saya kembalikan ke Pak Edi. Oh. Ada pertanyaan lagi? Nggak ada? Kalau nggak ada kita ke NDPD nih. Teman-teman kan banyak yang menanyakan. Ada dong Pak Edi. Nanti disimpan di NDPD atau gimana nih? Saya mau yang tanya. Tanya apa? Belum. Yang tadi di presentasi itu mau tanya aja, SA-nya sudah approve belum ya? Kalau approve, boleh dong dibagi buat saya distribusi ke tim. Belum. Nanti saya kasih yang SA yang udah approve ya. Siap, terima kasih Pak Edi. Saya banyak tim baru. Dari sekian banyak 150 ini katanya ada 5 yang mod delta, ada 5 yang delta. Kita tolong yang itu didulukan dong SA-nya, karena itu yang kita sudah komunikasi sama customer juga tuh mengenai mod. Saya nggak tahu setnya mana, nanti saya pelacak deh. Kalau sudah kita mau lanjut ke ini ya, NDPD ya. Siapa NDPD ini? Mbak Yani atau Mas Rizal? Ini atau Lesman bisa? Lesman boleh? NDPD Lesman, silakan. Mas Adrianto Kak di sini ya, Mas Rizal ya? Ada, sebentar saja. Hadir Pak Edi. Oh siap. Ada. Ada Mas Adrianto, oke. Silakan, Lesman. Ya Pak. Mana suaranya kecil sekali. Halo. Jelas Le, jelas. Lebih kurang NDPD ini Pak. Share. Bagaimana bicara Makanya kalau tanya, itu dulu ini. Udah kelihatan belum ya? Udah, Pak. Le. Kelihatan. Udah jelas Le, silakan Le. Saya pindah dulu.
Muter-muter. Ini untuk checklist NDPD implementasi general. Jadi di sini ada foto site full pagar dari luar. Kita coba buka. Oke. Nah, ini harusnya jangan miring-miring seperti ini. Jadi teman-teman, kalau saat foto site dari luar ini, kalau bisa ada masih ada banner. Nah, seperti ini. Tapi fotonya jangan miring. Nanti yang review juga agak susah. Kemudian kemarin ada yang GPS. Yang GPS ini maksudnya koordinat GPS. Maksudnya itu fotonya si GPS, koordinat di site tersebut. Nah, seperti ini. Oke, untuk checklist power. Nah, di sini kalau kita untuk SA sih kalau kita tidak ada install New Recti kayaknya kalau teman-teman agak kebanyakan fotonya ini harusnya tidak perlu disubmit semua ya. Tapi saya kurang tahu kalau untuk yang checklist power yang di ATP nanti. Pak Erik gimana, ini harus diisi semua? Yang mana? Pak Leson, sorry, yang harus diisi? Yang untuk power di checklist ATP-nya. Sudah saya kirim Mas, malam ini Mas. Ya. Saya Mas. Power. Ya, saya kirim Mas. Dia harus diisi semua, Pak, betul. Diisi semua. Sesuai SOW-nya aja. Karena kan di situ kalau ada baterai kan kita nggak install baterai di situ kan. Sorry, ini lagi ngomongin yang rectifier yang ini ya. Kalau existing, ya berarti ya ini aja Pak yang. Statusnya apa ya? Pure rectifier position. Terus apa nih? Photo rectifier tertutup full. Oke. Rectifier close. Rectifier close. Oke. Ada lagi nggak? Terbuka. Mulai dari tanggal ya, open. Nah, terbuka full. Sama modul recti perlu nggak? Perlu. Itu nanti kita lihat modul. Kemudian modul label mungkin ini checklist ATP ya. Ya. Terus sama display load. Oke. Kemudian MCB. Ya itu pasti itu. MCB. Oke, kemudian LLVD nih sama BLVD. Itu nggak ada deh di saya juga di mana? Di ini saya juga nggak ada di dokumen ATP itu LVD. Oke. Kalau untuk kapasitas baterai nggak ya? Nggak masuk. Kalau foto baterai? Foto baterai itu enggak, jadi kita udah masuk di view rectifier open itu. Open ya. Masuk di situ. Oke, kemudian pengukuran baterai nggak perlu. Nggak perlu. Oke, jadi teman-teman banyak yang di skip juga ini fotonya untuk implementasi power system jika rectifiernya existing. Kemudian arrestor sama MCB AC power kemungkinan enggak ya Pak Erik? Pak, kayaknya butuh di list dah Pak, yang mana yang butuh, mana yang di exclude gitu, atau yang butuh aja. Nanti kalau dihafal nggak bakal hafal Pak. Nah itu. Oke, mungkin kalau untuk untuk rectifier existing, untuk ATP-nya mungkin Pak Erik yang lebih tahu, karena saya sebenarnya ini yang saya review untuk SK itu yang ada pekerjaan kita aja. Contohnya yang tadi rectifier open itu pasti saya review, kemudian kabel entry, kemudian MCB BTS, MCB keseluruhan, MCB FPFH 1-2, sama di sini mungkin ada
apa namanya TPFA terbuka tertutup. Kemudian ada lagi pengetesan extra alarm. Dari targetnya. Saya paling itu aja yang fokus untuk SA. Iya, dari apa? Kira-kira begitu Pak Minang. Kalau untuk yang ATP seperti yang di list sama Pak Erik tadi. Berarti yang bahasa Inggris confirm dilewatin aja Pak ya? Bahasa Inggris itu ya. Bisa Jadi saya nggak share dapet. ini ya? Boleh Yang Pak Erik. tarikan ini kan ini dari SA ya, view-nya kan. Kalau view dari ATP seperti ini Pak. Iya. Gue lah optim dismantel saja. Nah, ini foto rectifier yang di tas tadi, kalau yang dari ATP workflow Belum keluar Pak Erik. Belum muncul Pak. Nah, Oh, sudah. baru muncul. Rectifier ini jadi view rectifier position, close, open, rectifier module and label ya. Lalu display DC sama display loadnya ya, jadi sama ini fotonya. Lalu di sini view MCB rectifier, itu aja. Kalau untuk ke arah ATP. Nah itu yang berarti gini Pak Erik, itu yang bahasa Inggrisnya kita ambil karena ini dia bisa copy kalau tim itu submit yang pakai bahasa Inggris. Ya karena referensinya ini yang dari bahasa Inggris bukan yang bahasa Indonesia. Bahasa Inggris ya. Tetap diambil bahasa Inggrisnya berarti. Beda orang Pak. Ya seperti itu untuk menu rectifier yang ada di NDPD, yang ada di ATP workflow NDPD untuk task rectifier seperti ini. Jadi bahasa Indonesia diambil, bahasa Inggrisnya diambil juga ya? Ya itu untuk yang kepentingan ESA tadi kan? Kalau mappingan mungkin dia ada ini nggak ada Mbak Yani nggak di sini? Dia awalnya itu kita tuh sebenarnya untuk menghilangkan effort ya untuk ngisi foto ini foto ATP ini di ATP maksudnya dengan ngambil foto-foto di SA. Awalnya memang seperti itu tujuannya. Ternyata di NDPD-nya belum bisa mengakomodir link picture to picture-nya belum bisa, makanya di NDPD-nya sekarang jadi ada 2 gitu. Bukan begitu ya Mbak Yani? Iya Pak, jadi keterbatasannya NDPD itu kalau kita mau copy dari checklist modul 1 terus gambarnya mau di copy ke modul 2, namanya itu harus sama gitu. Harus sama persis. Nah, sedangkan yang ada sekarang kan SA-nya bahasa, ATP-nya bahasa Inggris. Nah, kemarin itu jadinya biar ATP-nya nggak ngambil foto ulang lah, biar nggak ngetek ulang. Ya udah, makanya item ATP-nya itu kita tambahin di SA. Cuma ternyata jadi berat checklistnya mungkin ya, karena itemnya kan jadi nambah jadi 2 kali lipat. Jadi berat checklistnya. Jadinya mungkin gini aja kali, enak. SA, operations to manage, right? That was my understanding. But Ivan said no. There are sites which does not. Ya, Bu Yani, kalau di compare tadi dengan yang dengan ATP workflow seperti itu tuh, maksudnya jadi yang dimessage-kan dengan partner. Kalau dia ngambil dari SA sama bahasa Inggris, nah itu yang mau diambil ke ATP itu yang mana ya? Iya, yang bahasa Inggris. Bahasa Inggris ya? Ya, cuman kan katanya jadi berat kalau ngambil semua fotonya kan. Nah, jadi kemarin aku bilang ambil aja item SA-nya. Nanti untuk ATP download upload aja. Setelah ngambil foto untuk SA, ATP-nya di-download aja dari item SA itu. Jadi udah selesai ngambil foto SA. Kalau referensinya diambil dari bahasa Indonesia nggak bisa ya? Nggak bisa Pak.
belum bisa NDPD-nya. Jadi dia kalau mau ngambil referensi itu harus namanya harus one-one. Kalau beda nama gitu dia nggak mau. Jadi kuncinya karena apa beda nama atau beda judul ya di situ ya NDPD-nya ya. Iya. Variasi gitu ya. Pak, kalau keluar terus NDPD-nya solusinya gimana ya Pak? Kalau Nah itu saya lagi ini apalagi saya follow up juga ke globalnya, cuma saya belum dapat feedback mungkin karena weekend ya mereka juga libur. Nanti Senin saya follow up lagi ya untuk yang suka login expired gitu. Itu isunya sebenarnya dari minggu lalu udah saya follow up, sudah saya meeting juga, udah ngajak meeting tim siapa waktu itu aku lupa deh dari BSC kalau nggak salah. Iya Bu, jadi pas masuk fotonya itu sering keluar terus. Iya, suka login expired gitu kan. Jadi kan ngehambat waktu kita ambil foto juga. Ya aku follow up sebenarnya dari minggu lalu, cuman dari mereka juga belum ada request untuk kena. Saya follow up lagi. Ini fotonya hilang nggak itu? Ya nggak hilang. Nggak hilang kan ya Pak? Fotonya sih nggak hilang Bu. Itu indikasinya kalau saya klik sekali kan anggapannya nggak respon, kita klik lagi dia lebih dari satu klik kayak gitu dia keluar. Iya. Jadi kayak force gitu, aplikasinya nggak respon kan? Iya. Nah mau nggak mau diklik lagi baru keluar. Intinya kalau di sekali klik tungguin mau 30 detik 1 menit tungguin. Kalau kayak gitu bisa. Cuma lama tetap. Iya. Saya coba di handphone saya juga kayak gitu. Mbak Yani, lagi anaknya. Kalau misalnya fotonya itu dia pakai bahasa Indonesia, lalu bisa nggak di sistemnya NDPD-nya itu tadi kan pakai harus karena harus satu bahasa, harus satu wording ya. Kalau di sistem dibikin misalnya bahasa Indonesia sama dengan bahasa Inggris, jadi biar langsung ke auto atau dibikin one by one gitu bisa nggak? Yang ngeling langsung ngeling lah. Intinya satu foto. Bisa nggak seperti itu ya, Bayani ya? Kalau nggak bisa, tulisnya jelek. Tulisnya abal-abal. Satu. Kalau bisa sih nggak usah di-copy lagi Pak, langsung generate. Iya, jadi langsung lah satu foto nggak usah itu. di-copy lagi. Template A berarti nanti otomatis akan ngeling ya ke yang bahasa Inggris. Belum bisa ya, NDPD-nya ya? Nggak bisa bahasa Inggris. Iya. Belum ke dalam. Kulitnya doang. Jadi gini loh, karena kita itu belum ada ya prosesnya itu aktivitas itu. Kita baru aktifin tadi aktif online. Nah, kalau aktif online sudah selesai, baru menyelesaikan aktifnya. Apanya yang menyelesaikan aktifnya itu Case atau item-item yang enggak itu di NA, di NA-nya maksudnya di bullet point NA-nya jangan di foto NA itu kan itu yang buat mungkin nambah besar. Nah ini sosialisasi ini sama gua mau submit 3 ATP dan 2 ATP yang tadi gua lakuin semua itu siapa baru dapat ya. Mungkin kalau partner submit kita tinggal nge-approve aja bener apa enggak gitu ya. Itu review lagi Pak. Kita ini review lagi. ATP-nya super duper Pak Erik ya. Kita download yang Excel-nya itu nanti. Paling komplit daripada semua project nih kayaknya nih. Excel ini. Sama kita. Facebook itu, kalau ATP kita. Dan sekalian review. Ini lama. Nah ini nih Pak Lesman sama Pak Rizal. Menunya ini aja sih. Yang ada di ATP online ya saat ini ya. Kita itu ada 13 sheet bos. Excel. Super duper ini ATP-nya Pak Erik ya.
Ya, sebenarnya udah dilingkan semua sebenarnya ya untuk foto-foto ini sebenarnya udah ngelink semua sebenarnya, cuman mendekat sekarang. Yang di masjid ini lah yang ngambil foto dari mana-mana, dari SA, ngambil foto dari SA dan ngambil foto dari SA. Ini 1, 2, keren. Ini aduh lama betul ini. Langsung muncul di sini dong. Nah, itu yang terakhir kita Ini 1, 2. coba ya, kali kita harus ngeklik lagi. Kalau enggak checklist yang bahasa Indonesia yang ada bahasa Inggrisnya di delete aja. Ya itu Om Rizal. Yang bahasa Indonesianya yang di delete. Di sini 7 ya, tambah 7 juga nanti timnya, Pak. Ya kan ada ininya bisa dilihat bahasa Indonesianya apa. Di situ kan ada notifikasi untuk melihatnya. Berarti yang dikerjain bahasa Inggrisnya aja gitu ya? Ya enggak, maksudnya yang checklist bahasa Inggrisnya ada di bahasa Indonesia, bahasa Indonesianya dikurangin aja, maksudnya di delete. Untuk kedepannya gimana? Jadi enggak double dia checklistnya. Coba dilihatin aja dulu yang apa namanya, ada tanda I-nya itu kan, bisa keterangan tambahan. Silakan Om Resman. Kalau teman-teman di site itu bisa nggak yang kita cuma milih bahasa Indonesia saja? Bisa nggak kemarin diinstruksikan? Nah, seperti ini kan. Kalau diklik, sudah muncul belum? Udah muncul. Soalnya dua kemana? Enggak. Pak Lesman, Pak Rizal, ada nggak pilihan di kita pakai bahasa Indonesia aja? Ada nggak pilihannya? Sehingga nggak ngelakuin 2 kali foto. Kalau pilihannya nggak ada Pak, cuman ini tadi kalau yang bahasa Inggris, maksudnya di sini kan ada foto penempatan BTS itu sama dengan checklist bahasa Indonesia yang atas. Nah ini checklist yang atas ini di delete aja, maksudnya dikurangin gitu yang ada di bahasa Inggris untuk ATP. Jadi nggak double. Maksudnya ini siapa yang ngurangin? Yang harus ngurangin siapa? Ya NDPD-nya Pak, di NDPD-nya. Siapa NDPD-nya? Yani bisa nggak ngurangin yang? Dikurangin yang? Ini aku harus tanya dulu ke CD-nya Pak, soalnya takutnya kalau dikurangin ntar reportnya nggak ke-generate lagi buat CSA. Cuman kalau kita pakainya yang bahasa Inggris, nanti nggak ada scoringnya Pak. Nggak ada apa? Karena scoringnya kan nggak ada scoring untuk SA-nya, karena kan yang bahasa Inggris itu cuma foto doang. Ya kan kemarin Pak Rizal bukannya atas instruksi Pak Gufron, terus kemudian taruh di grup semuanya pakai bahasa Indonesia. Yang diisi bahasa Indonesia gitu. Ya kemarin Mas Rizal ya, kasih taruh di grup, semua grup Dismantle itu ya. Ya tadinya kan karena ini apa ada double gitu, jadinya sesuai dengan diskusi dengan Mbak Yani juga, jadi yang diisi bahasa Indonesia. Nanti untuk checklist di ATP apa tadi Mbak Yani, untuk ATP itu download dulu ya? Iya, download dulu foto-foto dari SA untuk yang mau diupload ke ATP, terus nanti baru diupload ke ATP-nya. Ya nggak solusi itu, nggak solusi. Di regional yang setengah mati itu. Nggak solusi kalau begitu. Kalian ini kan teruskan. Kalian ini. Pak Anton ada nggak ya Pak Anton? Pak Anton. Atau PR saya deh untuk mengeskalasi ini. Kalau nggak bisa, saya pikir kemarin udah diskusi Pak Gufron udah selesai, masih bahasa Indonesia aja. Kalau ini lagi berarti kita maksudnya di ATP ngupload manual gitu ya? Iya Pak. Oke, lanjut aja Mas Rizal. Saya kasih deh. Ya tadi tambahan aja kalau misalkan tadi yang nggak berhubungan, maksudnya tidak sesuai SOW-nya, jangan ditambahkan foto NA, maksudnya
foto tapi ada di foto tulisan NA-nya gitu. Cek aja poin NA-nya yang di checklistnya, jadi tidak memberatkan juga. Itu ya, Mas Man. Iya betul Om. Jadi tinggal klik NA di sini aja di checklist ini. Jadi nggak perlu bikin oke, terus ada tulisan NA di foto, dimasukin di upload fotonya NA. Jadi ngomongin apa yang NA ini, ngomongin apa nih? Ngomongin foto yang pakai bahasa Indonesia sama bahasa Inggris. Bukan Pak, jadi kita kan masih menemukan itu umpamanya checklistnya inilah foto mounting bracket, si teman-teman nggak ada install umpamanya. Nah dia foto NA di sini diklik OK, fotonya diupload, foto NA tadi yang ditulis di kertas NA di foto, fotonya diupload. Jadi kan nambah foto juga itu nanti. Iya iya. Harusnya di NA-in aja Harusnya ya. diklik NA ini aja. Oke. Clear ya, teman-teman ya, clear ya. Yang NA ya. Clear, Pak. Oke. Lanjut. Oke, kita lanjut untuk foto mounting bracket BTSR scale tadi, itu yang foto sampingnya, harusnya kalau ini kan dia nunjukin dinabolnya, harusnya yang samping tadi, yang kanan kiri, yang jadi kita standarin tadi, masang dinabolnya di kanan kiri tadi. Kemudian foto modul ABIN ini kalau sekarang itu jadi ABIO, foto modul ABIO. Kemudian ABIA, foto ABIA. Maaf, Pak Lesman, untuk yang ABIN ini apakah bisa diganti ya di NDPD-nya ya? Karena kan saya terus terang aja tim saya itu tim baru, jadi kalau tidak jelas ini kita berulang-ulang kali. Mungkin untuk masukan bisa diganti. Jadi yang aktualnya biar tim tidak bingung. Gitu. Ya Pak Budi, karena ini merubah ini cukup lama ya kalau di NDPD ini. Merubah satu kata juga harus perlu waktunya lama gitu. Biar sekalian alasan belum submit SA gitu kan. Apa masalahnya Mas Budi kalau itu dienakan yang ABIN? Aduh, Pak Edi dengar lagi. Enggak, Pak Edi. Saya ada kesulitan udah beberapa kali karena kan banyak tim hiring baru. Jadi memang kita bahasnya itu detail per detail, Pak Edi. Itu kayak kemarin masalah NA itu timnya ada yang di NA kan tetap di foto. Jadi memang harus bahasnya detail sih karena banyak tim baru itu yang kendala dari sisi kita gitu loh, Pak Edi. Tapi bukannya ada Pak Rudi siapa itu namanya itu? Rudi Ruskandar. Rudi. Nah itu kan expert itu, harusnya bisa ngasih tahu lah tim baru, tim lama, tim ini, pokoknya harus lewat Pak Rudi biar tahu gitu. Pak Rudi udah sampai botak nih ngasih tahu timnya. Oke, lanjut. Oke, kita lanjut untuk foto modul arsip. Jadi fokusnya di modul arsipnya yang bawah. Kemudian foto modul ini untuk RSP, untuk ATP. Nah, grounding arsip yang tadi yang ditunjukin sama Pak Rizal, kelihatan grounding si arsipnya ini sudah terpasang. Kemudian foto grounding subtrack. Grounding subtrack ini grounding yang di samping sebelah sini. Nah ini juga tadi minta tolong bautnya juga yang satu ini tetap dipasang kanan kiri karena di checklist foto baut ini nggak ada foto baut stacking. Kemudian nah ini koneksi kabel grounding di FPFH ini harusnya seperti ini kelihatan groundingnya yang di FPFH. Nanti untuk yang di plinnya di saat foto full BTS nanti akan kelihatan ada koneksi kabel grounding dari FPFH. Kemudian foto busbar.
Busbar ini, nah foto main busbar yang ada koneksi dari plin. Jadi kalau dia amot, FPFK-nya juga ke busbar groundingnya. Kalau dia amop karena dia pakai plin, jadi grounding si FPFK itu diterminasikan ke plin. Nah, ini untuk foto PAC sama GPS dan Ethernet, jadi kelihatan si kabel EAC-nya sama si GPS sudah dipasang label dan routingnya juga sudah rapi. Kemudian, nah ini untuk foto Ethernet tadi yang diasip, ini juga harus sudah dipasang label. Kemudian koneksi kabel power yang diasip. Nah ini yang diasip, kalau dari label kita sih ini nggak ada labelnya harusnya, karena ini PDU ini untuk label yang dari PDU ke arah rekti. Jadi ini cukup dipasang spoon ferrule aja. Sama routingnya agak diangkat sedikit supaya tidak bersentuhan dengan kabel EAC dan GPS sama Ethernet tadi. Ada beberapa temuan itu malah di-piece jadi satu dengan kabel yang di bawahnya ini. Kalau bisa jangan. Kemudian koneksi kabel power amop subrack. Nah, ini fotonya seperti ini, kelihatan routing kabel yang dari amop dari PDU ke arah rekti. Kalau bisa ini ditambah tis, ini ada lubang sama di bagian sini juga sisi kanan kiri ini dikasih tis. Supaya takutnya ada yang narik copot karena ini kan modelnya jack. Kemudian ini security amop. Ya itu ya, tolong teman-teman di note ya, tadi terlewat. Bang Deswan, sorry, yang tadi. Ya. Yang tadi mana? Yang merah tadi, konektor. Ya. Power. Ini Pak Rizal. Nah, ini tadi tolong di note dikasih tis jadi konektornya yang merah. Ya. Nah untuk routing kabel powernya ini gimana Pak Rizal? Karena ini kan ada yang ke kanan, ada yang ke kiri juga yang dari FPFK. Ini yang ke kanan, tadi dari contohnya Pak Rizal itu yang ke kiri. Sorry, ke-mute tadi. Kalau dibaca dari ini, koreksi ya, jadi dibaca dari guidance-nya, jadi si bendingan ini ada bendingannya gitu. Di apa namanya ini? Rubber boot-nya ini. Jadi bendingannya itu ke kiri gitu. Kiri. Harusnya ke kiri. Ke kiri ya. Ada bendingannya ke kiri tadi. Nanti tak share ininya, apa namanya, yang tadi saya tunjukkan di awal itu ada, perhatikan bendingannya. Oke. Kita lanjut. Tadi security bracket amop sudah. Kemudian dinable tadi sebenarnya sudah diwakilin dengan bracket yang di sampingnya si plin. Ini mau difoto juga nggak masalah sebenarnya, karena ini nggak masuk ke backlist ATP juga. Nah kemudian untuk LSA tadi, ini teman-teman perhatikan label sama koneksi kabel, minta tolong dirapikan untuk koneksi kabel di LSA. Kemudian ini FYA, ini kita nggak pakai. Nah ini foto kabel optik
dan clamp di horizontal tray. Nah, ini yang tadi. Ini juga harus benar-benar rapi. Kalau di sini dia konduitnya juga diklaim. Ini mau disatuin dengan kabel power nggak, Pak Rizal? Atau dipisah? Untuk konduit dan kabel powernya. Dan kabel power lebih baik dipisah aja. Dipisah, oke. Kayak tadi. Oke teman-teman, ini untuk konduit dengan kabel power setelah di horizontal tray itu dipisah. Kemudian, nah untuk routing yang ke arah BTS-nya, usahakan jangan sampai kelihatan cross, jangan berbelit. Nanti soalnya bakalan reject nanti saat ATP. Kemudian, nah ini ada di checklist ATP. Kemudian spare optik. Nah, spare optik kemarin itu MS-nya minta ini di vertical tray setelah conduit. Jadi conduit itu dari horizontal tray itu sekitar 2 meter ke vertical tray. Kemudian ada spare kabel optik. Dipisahkan jadi 3 gulungan untuk 3 sektor. Oke, kita lanjut. Nah, ini untuk checklist implementasi BTS. Sampai di situ. Kita lanjut untuk implementasi antena sistem. Oke, ini untuk yang GPS tadi. Checklist GPS, penempatan GPS. Kemudian ini konektor GPS harus di rubber isolasi, di waterproofing, dan labelnya dipasang GPS. Kemudian routing kabel GPS. Jadi ini fotonya kelihatan routing kabel ke arah GPS. Nah, ini penempatan AEGC atau RRU 1, kemudian ya RRU 1. Jadi teman-teman perhatikan juga untuk tadi dari label, kemudian konektor AOPC, kemudian konektor APPC-nya sudah di waterproofing, dan grounding kabel AEGC-nya juga sudah terkoneksi. Kemudian ini untuk checklist ATP-nya ada. Foto instalasi bracket AMPA. Bracket AMPA ini kalau di kita sekarang EPKA. Nah, ini EPKA atas dan bawah. Ini untuk konektor APPC, kabel power di AEGC. Nah, ini harus sudah rubber isolasi. Seperti tadi standar rubber isolasinya yang ditunjukkan sama Pak Rizal. Kita lanjut koneksi kabel power jumper di AEGC. Nah, ini untuk yang ladder 3, saya tadi menemukan juga saat review SA itu. Jadi di sini untuk ladder 3 kan yang AEGC pertama itu sektor 1, AEGC kedua itu sektor 4. Untuk satu antena pertama. Jadi di sini juga labelnya disesuaikan. Y1 sektor 1 antena 1, Y1 sektor 1 antena 2. Ini antena 2-nya ini untuk port di AEGC-nya. Kemudian untuk AEGC yang kedua nanti kalau dia ladder 3, berarti AEGC keempat, di sini harus Y1 S4 antena 1, Y1 S4 antena 2. Kira-kira begitu. Kemudian penempatan RRU 2 ini sama.
Ini sama semua. RRU 3, RRU. Nah ini seperti ini. Ini minta tolong jangan difotokan NA. Nah seperti ini. Ini akan menambah foto nanti jadinya yang diupload. Ini ladder 2. Kemudian untuk foto penempatan Arda. Kemudian Arda terbuka full. Nah ini juga teman-teman untuk Arda penempatan label kabel sektornya dia itu dari sebelah kanan itu sektor 1. Jadi posisi pemasangan Ardanya ini sudah betul dan labelnya yang apa namanya port satunya itu pasti di sebelah kanan. Untuk Arda itu ada 3 sektor 1, 2, 3. Oke, kita lanjut. Ini label Arda tadi. Nah, ini kena reject kalau ATP ini. Ini groundingnya dipasang di atas. Harusnya dipasang di grounding point Arda yang sebelah sisi bawah. Saya kira begitu. Oke, ini EPK Arda. Nah, ini teman-teman. Untuk Arda ini ada security plate. Jadi minta tolong dipasang juga atas bawah. Di checklist dia nggak ada, tapi nanti untuk view Arda full nanti akan kelihatan. Kemudian ini optik Arda. Optik Arda ini menggunakan IP seal bawaan si optik, jadi tetap dipasang, jangan sampai sobek. Kemudian grounding RRU 7 Arda. Ini tadi saya reject dan sudah dipindahkan ke bawah. Oke, kita lanjut. Nah, ini foto NA dimasukin. Foto semua routing kabel ke arah antena. Nah, ini juga minta tolong teman-teman yang install ini harus benar-benar dirapikan. Foto routing kabel ke arah antena, kemudian routing kabel di bracing, baik itu kabel jumper ataupun kabel power dan kabel optik dan kabel grounding. Kemudian untuk kabel power dan grounding itu kalau bisa itu harus dipisahkan dengan kabel optik routingnya, jangan disatuin. Itu jadi konsen kemarin waktu ATP site trial. Kemudian ini untuk koneksi, nah ini masih disatuin ini Pak Rizal, satu kuku macan, 2 koneksi kabel grounding. Untuk kabel grounding yang kuku macan Pak Rizal itu mau pakai skun atau diselipin aja dicepit? Macan. Nah, masih diselipin gimana? Itu kan aktualnya kalau kuku macan itu dia dicepit untuk apanya koneksi kabel grounding ke kuku macannya. Yang diselipin? Kabel groundingnya yang dari RRU. Belum nangkap deh yang seperti apa. Tadi coba fotonya siapa tadi yang ada kuku macan terbuka ya. Kalau di H3i sih kemarin saya mintanya di spoon kabel groundingnya dari RRU itu di spoon. Kemudian koneknya ke bautnya kuku macan. Jadi saat kabelnya ditarik ya tetap kuat. Kalau dia dicepit kayaknya kabelnya ditarik nanti biarpun sudah dikencangkan kuku macannya ada kemungkinan lepas juga. Ya berarti yang itu nanti
Berarti Halo Pak pakaian Ari, gitu ya. BSC. Ya, Pak Ari, silakan. Ya, Pak, kalau misalkan ini yang apa grounding HGC itu yang satu sektor sama Arda, itu boleh dipasang ke plinnya Arda nggak, Pak? Kemarin saat ATP di site 1327 itu mintanya ditarik sendiri-sendiri, Pak. Oh, jadi nggak bisa ke plinnya Arda ya? Nggak boleh. Ya harus tarik sendiri-sendiri ya, itu dari MS permintaannya dan sesuai standarisasi kita juga tuh. Jadi jangan digabung-gabung. Di tapping ke plin ya. Oke, kita lanjut. Foto ketinggian antena itu pakai meteran, udah biasa lah. Kemudian foto antena keseluruhan, ini juga kelihatan antena dari atas sampai ke bawah dan penempatan IGC-nya juga seperti ini harus kelihatan. Antena 2 keseluruhan, antena 3 itu sama. Kemudian foto instalasi review di antena 1, ini fotonya sebenarnya hampir sama. Dari antena 1, antena 2, kemudian routing kabel ke arah RF modul atau RRU. Nah, ini kelihatan routingnya semua dirapikan. Ditis. Satu lagi untuk routing kabel, kalau bisa jangan pakai isolasi, jadi tetap pakai kabel PIS. Saya kemarin menemukan beberapa itu pakai isolasi. Memang kelihatannya lebih rapi, cuman kekuatannya akan kurang. Nah, ini untuk foto mounting bracket, ini untuk yang existing, saya sih nggak pernah cek kalau untuk bracket yang existing. Nah, untuk yang new bracket yang kita install itu pasti akan kita cek di SA-nya, pasti akan kita review bracketnya. Untuk foto mounting kit atas antena, nah ini yang sering salah pengambilan fotonya. Nah, ini yang kita minta. Ini mounting kit bracket antena, dan ini harus berpasang kunci dari si mechanical tiltingnya. Kemudian itu untuk mounting kit atas. Kemudian bracket til 1 itu untuk checklist ATP. Foto mounting kit bracket, ini bracket bawah si antena. Maaf ya, ya. Pak Esman, sorry, potong. 5 menit lagi ya. 5 menit. Ya, 5 menit lagi soalnya besok hari terakhir ini nanti saya ini lagi. Pak nggak bisa cut over karena ini putusnya Pak Edi itu kan repot. Oke teman-teman, kira-kira ada yang ditanyakan? Kalau untuk pengambilan antena ini, bracket antena ini untuk yang baru aja, Pak. Kalau existing nggak perlu diambil mungkin ya? Kalau saya sih, kalau untuk yang atas saya terus terang nggak pernah review existing. Tapi kalau untuk yang bawah saya selalu review untuk lihat routing kabel, jumper yang ke arah antena, ke arah RRU. Ya, berarti untuk yang bracket antena ini mungkin kalau existing nggak perlu diambil ya? Gimana? Karena ini checklist ATP-nya ada juga Gimana itu Pak Erik? Diambil berarti Pak Erik? Tetap diambil, itu kan masuk ada antena coverage sektor 1, antena coverage. Masuk di menu ATP. Betul. Foto antena situ. Jumper label. Nah, termasuk ini Pak Lesman yang tadi ditanya antena, ini kan terkait antena. Di kita juga nanti kan ada foto electric tilt ya. Betul. Nah, dari rekan-rekan MS tuh minta fotonya itu benar-benar ngambil yang sesuai contoh. Kalau kita punya contohnya nggak Pak Lerman? Boleh dicek nggak seperti apa contoh yang pengambilan dari kita nih? Seperti apa contoh pengambilan yang benarnya? Supaya aku pengen cek nih sama nggak dengan di request MS. Electrical tilting maksudnya yang di bawah antena ya.
Lemak kalau Ah, ya, bukan gitu. seperti ini Pak Erik. Ya, benar. Nah, itu untuk kan kita ada per band ya, ada 900, 1821. Nah, untuk pengambilannya ini ada teman-teman dipisah ya. sesuaikan dengan bandnya ya. Jadi maksudku jangan asal Jangan ngambilnya sekali juga. ambil, jangan sekali ambil. Ya, itu maksudnya Pak Lesman. Jadi Kalau udah kayak sesuai gitu di dengan reject Pak bandnya. Lesman. Betul. Setuju. Oke Pak Erik. Terus sama ini juga Pak Lesman. Ya. Untuk yang di atas antena top itu sebenarnya kita ada naruh ini nggak, naruh label nggak, sektor 1, sektor 3 dalam satu antena itu? Ya, Nah top itu atas. untuk label yang dikirim kayaknya itu hanya satu Pak Erik. Mau dipasang di mana? Tergantung requestan MS sih. Cuma satu ya. Berarti belakang antena. Nggak bisa lagi. Nah ini untuk label juga, label sektor yang ladder 3 itu antena pertama itu berarti sektor 1 sama sektor 4. Untuk antena yang kedua itu sektor 2 dengan sektor 5, antena yang ketiga sektor 3 dengan sektor 6. Dipasang di tengah sini Pak Erik. Ya. Nanti di tengah sini dibikin kanan kiri aja, sektor 1, sektor 4, sektor 2 dan sektor 5. Seperti apa? Ada contohnya enggak itu? Maksudnya kanan kiri ada pointer nih kan? Takutnya ntar salah persepsi nih teman-teman. Partner. Atau ada contohnya? Yang ladder 3. Belum ada. Gambarnya. Pak Eko kemarin kayaknya sudah masang itu. Sudah ya. Jadi di sisi kanan kiri gitu ya? Kanan kiri. Ya dijejer aja, dijejer kanan kiri. Jangan atas bawah maksudnya. Tapi kanan kiri karena dia kan sesuai portnya. Port yang antena 1, antena 4 kan beda dia. Yang Y1, Y2, Y3, Y4-nya. Kira-kira begitu. Oke, ada lagi kira-kira teman-teman yang mau ditanyakan? Ya, Pak, untuk posisi Arda ini Pak, kalau misalkan kita nih di mounting existing-nya nggak ada space gitu buat back to back dengan antena, itu gimana Pak? Apa nantinya akan di reject untuk ganti mounting? Kalau sesuai survei sih harusnya cukup untuk panjangnya bom mounting antenanya. Soalnya kita ada nemuin yang ini yang di cincin TBG Pak. Nah itu nggak masuk Pak Ardanya. Itu gimana Pak Rizal? Cincin TBG yang ini yang ada cincin, bracket cincin. Iya. Maksudnya emang nggak bisa masuk kan? Harus di pole gitu. Di pole emang nggak bisa juga berarti ya? Nggak bisa. Jadi bisanya dipasang di light towernya. Kalau light tower nggak boleh Mas. Jadi gini. Karena di pole-nya itu nggak bisa, nggak muat Ardanya. Jadi gini, kalau ini kan kebanyakan mungkin ditemukan di kasusnya existing bracket kan. Yang pertama kan bisa nggak dicek dulu apakah si bracket atas atau bawah itu masih bisa digeser supaya Arda itu bisa masuk ya. Bisa masuk di belakang antena beserta dengan HGJ. Karena itu solusi yang bisa kita lakukan sejauh ini. Jadi misalkan lihat dulu bracket atasnya masih bisa naik atau turun supaya Ardanya bisa masuk gitu. Terus tadi posisinya tuh udah nggak bisa karena ladder 3. Jadi udah habis sama HGC poolnya. Iya itu, makanya dilihat dulu apakah si itunya masih bisa turun atau enggak untuk mendapatkan space. Untuk mendapatkan space yang banyak supaya bisa si Ardanya masuk. Berarti kalau misalkan nanti nggak bisa, berarti akan dikirim pool baru ya? Nggak, maksudnya si bracket existingnya atas atau bawah, apakah masih bisa digeser nggak? Maksudnya diperlebar. Ya maksudnya kalau misalnya nanti nggak ada, nggak bisa, berarti akan dikirim pool baru ya?
Nanti itu kita juga harus diskusi ya, apa yang harus kita bisa dilakukan, apa perlu bisa menambahkan pool atau tidak gitu. Ini kan spesial kalau kasus kayak gini ya. Pak Lesman, Pak Rizal, ini mungkin belum teman-teman perlu lihat ya dokumen ATP yang kita submit ke MS ya, yang dari sisi antena ya. Kan kita ada beberapa modul ya, kalau di-download ke versi Excel, nanti akan ada stepsheet masing-masing nih. Nah, kalau lihat dari foto SA, ini tercover nggak nih Pak Lesman untuk foto ini? Atau hanya cukup, hanya satu aja ya kalau di foto SA ya, untuk view antenna coverage. Yang ini, yang kenapa yang kiri? Kalau di foto SA. Saya yang kiri aja Pak Erik. Yang kiri ya? Ya. Oke, berarti sudah tercover nih yang ini. Oke, terus yang view antena vertikal itu sudah tercover juga ya di SA, ini juga sudah. Nah, lalu untuk panoramik nih. Kalau panoramik satu apa dua ini Pak Lesman? Kalau di SA? Kalau di SA sih panoramiknya aja Pak Erik. Satu ini aja ya. Oke, berarti tercover semua nih kalau lihat dari yang report dari informasi Pak Lesman. Artinya yang di dokumen ATP ini untuk foto SA bisa masuk ke foto ATP ya. Seperti itu. Nah, mungkin yang nggak masuk di ATP yang tidak masuk di foto SA mungkin yang ini ya Pak ya. Ini kan Vespa pasti. Nah, ini nih Pak, pengukuran load rectifier ya. Foto pengukuran load. Ini pasti tidak ada di cover ya di SA ya? Ada di SA Pak, pas di part power itu ada Pak. Sebenarnya ada Pak Erik, cuman Ada semua ya? karena kita nggak ada install rectifier, ini nggak kita review. Iya, maaf apa bukan rekti, maksudku power di KWH terus sama keluaran dari load masing-masing ini masing-masing dari FPFA maupun dari AMOD atau AMOB. Kalau di SA itu ada pengukuran tegangan output sama inputnya untuk FPFA sama MCB-nya PDU Pak Erik. Oke, berarti ada ya. Nah, kalau load nggak ada. RST juga ya langsung ya. Ya, di load ampere ataupun voltage tegangannya ya, PAC ya. Ada juga ya. Ada. Oke, kalau ada berarti sudah tercover nih. Tinggal dari part kecepatan partner untuk melakukan upload foto-foto di dokumen ATP yang ini ya. Dari sini nih Pak. Nah, saya solusi sebentar biar teman-teman dari tim dokumennya yang terutama nih yang harus percepatan ya. Dari PM partner, tolong bantu cek Pak ini. Yuk, kalau untuk yang ATP workflow, nah ini kan ada foto-foto ATP nih. Modul-modul yang panjang ini tuh, kalau download Excel seperti ini nanti Pak outputnya. Gitu. Nah, tapi kalau saya lihat, di menunya itu dia hanya yang ada cuma satu gambar gitu ya. Nah, sementara kita butuh ada 3 gambar nih, seperti ini contoh. Maka nanti dari foto yang ada yang dari dokumen ini kan cuma ada terlihat satu gambar aja nih. Nah, nanti setelah saya nanti review lalu mendownload Excel-nya, maka nanti perlu ditambahkan menjadi 3 gitu, Pak. Karena di satu frame ini cuma satu gitu kalau lihat dari sistem NDPD-nya ya. Jadi nanti harus di-upload menjadi 3 gambar total satu frame. Karena dari MS mintanya seperti ini ya, mintanya per fase. Ada informasi buat tim dokumen. Ya, itu aja dari saya. Sudah Pak Erik? Sudah, dari saya udah. Oke, sudah. Dari kita juga sudah karena katanya jam 11 kan. Iya, tinggal nunggu Pak Edi sebentar. Mau langsung ditutup sama Pak Rizal.
Pak Rizal sudah pindah meeting sebelah. Oke, oke. Kalau nggak ada pertanyaan, ya, apa kita tutup aja ya, karena Pak Edi lagi posisi pas ada meeting luar juga. Oke. Terima kasih teman-teman TIA Partner, Pak Lesman, Pak Rizal, dan Bu Yani untuk sharing sesi